Hari-hari berlalu. Kota mulai bergerak seperti biasa, tapi ada sesuatu yang hilang di udara. Nama Rashid tak lagi muncul di berita. Tak ada jejaknya di jalanan, tak ada kabar dari pengikutnya. Orang-orang mulai bertanya, kemana harimau itu pergi? Di sudut kota, mural wajah Rashid mulai memudar. Anak harimau tak lagi berkumpul di pasar-pasar malam. Geng-geng lama, kini lumpuh, hanya bisa mengawasi, takut jika sang legenda muncul kembali. Tapi ia tak pernah terlihat lagi. Beberapa bilang Rashid pergi ke luar negeri, membangun kekuatan di pelabuhan gelap Hong Kong. Yang lain bilang dia dibunuh diam-diam oleh agen rahasia. Ada juga yang percaya, Rashid masih ada, menyamar di antara keramaian, mengawasi kota yang pernah ia lindungi. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, seorang anak kecil menatap potret pudar di dinding, foto seorang pria dengan mata tajam dan luka di pelipis. Di sebelahnya, seorang wanita duduk diam, memeluk rantai baja yang berkarat. Lalu, di malam yang gelap, di sebuah gang sepi di kota kecil luar Malaysia, seseorang dengan langkah berat dan wajah tertutup topi hoodie menghajar 3 penjahat bersenjata. Gerakannya cepat, presisi, penuh kemarahan. Saat salah satu penjahat roboh dan pingsan, kamera memperlihatkan rantai baja tua tergantung di tangan pria itu. Ia berjalan menjauh, tanpa berkata sepatah kata pun. Layar menghitam. Satu kalimat muncul perlahan. Harimau tak pernah mati, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk mencabik kembali. Rashid telah meninggalkan tanah kelahirannya. Di sebuah kota pelabuhan yang tak disebutkan namanya, jauh dari Kuala Lumpur, ia hidup dalam bayang-bayang. Tak ada nama, tak ada jejak. Hanya jalanan yang sama keras, dan dunia bawah tanah yang bahkan lebih liar. Ia bekerja di bengkel tua, memperbaiki mesin dan mobil tua. Hidupnya sederhana, tapi matanya tak pernah lelah mengamati. Dunia barunya bukan tempat yang damai. Sindikat asing, milisi lokal, dan agen bayaran bergerak seperti binatang lapar, siap mencabik siapapun yang lemah. Namun Rashid bukan orang biasa. Ia belajar cepat. Dalam waktu singkat, ia mengetahui siapa yang menguasai pelabuhan, siapa yang menyuap polisi, dan siapa yang menjual anak-anak kepada mafia. Ia tak menyentuh apa-apa. Tidak ikut campur. Tapi malam demi malam, rasa gatal di jiwanya tumbuh. Dulu ia bertarung demi kota. Kini ia mencoba menjadi hantu. Tapi dunia tak membiarkan harimau tidur terlalu lama. Suatu malam, seorang pemuda dari daerah kumuh datang ke bengkel tempat Rashid bekerja. Tubuhnya penuh luka, bajunya compang-camping. Ia tak meminta tolong, tapi sorot matanya sama, penuh dendam, penuh kehilangan, seperti Rashid bertahun-tahun lalu. Tanpa sepatah kata, Rashid membuka pintu bengkel lebih lebar, mengisyaratkan perlindungan. Dalam diam, ia tahu, ia tak bisa lari dari siapa dirinya sebenarnya. Tak lama kemudian, tubuh-tubuh mulai ditemukan di selokan kota pelabuhan. Para pedagang manusia dan pemeras kecil mulai menghilang. Di tembok-tembok kumuh, simbol harimau mulai digores dengan cat merah. Dan bisikan pun menyebar. Ada sesuatu yang bangkit di kota ini. Bukan geng. Bukan tentara. Seekor harimau yang datang dari selatan. Rashid tak sedang membangun kekaisaran. Ia hanya memburu keadilan, dengan caranya sendiri. Tapi dunia tak membedakan mana keadilan, mana ancaman. Bagi mereka, Rashid adalah benih kerusuhan. Dan di kejauhan, kekuatan besar mulai menyusun rencana untuk menghentikannya, sekali untuk selamanya. Waktu terus bergulir. Rashid, sang harimau dari selatan, kini jadi nama yang dibisikkan dalam rapat-rapat rahasia di banyak kota. Bukan karena ia memimpin pasukan. Bukan karena ia menaklukkan teritori. Tapi karena kehadirannya saja sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan dan kekacauan di struktur dunia bawah tanah. Di kota pelabuhan asing tempatnya tinggal, keadilan mulai muncul dari dalam gelap. Korban-korban kejahatan kini punya pelindung yang tak terlihat. Geng-geng brutal mulai kehilangan arah, tak tahu kapan dan dari mana pukulan berikutnya akan datang. Namun dunia tak membiarkan satu sosok menjadi mitos terlalu lama. Di tempat lain, ruang bawah tanah, hotel mewah, dermaga rahasia, kekuatan yang lebih besar berkumpul. Nama Rashid masuk ke dalam daftar merah milik sindikat lintas negara. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai ancaman terhadap keseimbangan. Keseimbangan uang.
keseimbangan kekuasaan, dan keseimbangan ketakutan. Beberapa mencoba mendekatinya, memberi tawaran, kekuasaan, senjata, wilayah, tapi tak satu pun yang berhasil. Karena Rashid tak tertarik pada dunia itu. Ia hanya bergerak saat merasa harus. Dan itu membuatnya lebih berbahaya dari siapapun. Sampai akhirnya, keputusan bulat dibuat. Rashid harus dieliminasi. Mereka tak mengirim pembunuh biasa. Mereka mengirim bayangan. Orang-orang yang tak tercatat di dunia. Pemburu yang tak mengenal batas. Namun saat langkah pertama mereka menyentuh kota, sesuatu berubah. Seseorang sudah menunggu. Jejak-jejak mereka menghilang. Komunikasi mereka sunyi. Satu demi satu, para pemburu tak pernah kembali. Kini, perburuan berubah arah. Dari memburu harimau, menjadi dikejar oleh sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Sesuatu yang tak bisa mereka beli, tak bisa mereka kendalikan, dan tak bisa mereka ancam. Rashid tak pernah menginginkan perang. Tapi bila perang datang padanya, ia akan memastikan tidak ada yang pulang tanpa luka. Dan jauh di dalam hati kota asing itu, harimau mulai mengaum lagi. Kemenangan tak selalu membawa ketenangan. Setelah membungkam pemburu-pemburu elit yang dikirim padanya, Rashid tak merayakan apapun. Ia hanya kembali ke bengkel tua yang menjadi tempat persembunyiannya. Tangannya kembali kotor karena oli, tapi pikirannya tak pernah benar-benar kembali tenang. Malam demi malam, mimpi buruk menghampirinya. Bukan tentang lawan-lawan yang ia kalahkan, tapi tentang mereka yang tak bisa ia selamatkan. Wajah-wajah lama muncul dari kedalaman pikirannya. Anak-anak lorong Kuala Lumpur yang dulu percaya padanya. Orang-orang yang pernah berdiri bersamanya, lalu hilang satu persatu. Dan satu sosok yang paling menghantuinya, Pak Saleh. Tak ada kabar sejak Rashid melarikan diri dari Malaysia. Sebagian percaya Pak Saleh dibunuh karena menolak bekerja sama dengan pihak berkuasa. Sebagian lain percaya ia masih hidup, disembunyikan, dijadikan sandera oleh kekuatan besar yang ingin Rashid tunduk. Dan kini, sebuah surat tua tanpa nama tiba di pintu bengkel Rashid. Lusuh, kotor, terbakar sebagian ujungnya. Namun tulisan tangan itu ia kenali. Itu tulisan dari orang yang dulu mengajarkannya arti bertarung bukan untuk menang, tapi untuk bertahan. Tanpa suara, tanpa ragu, Rashid kembali berdiri. Ia tahu apa artinya pesan itu. Pak Saleh masih hidup. Namun untuk menemuinya kembali, Rashid harus pulang. Ke tempat yang sudah menganggapnya musuh negara. Ke kota yang sekarang dikendalikan oleh wajah-wajah baru yang lebih kejam, lebih canggih, dan lebih kejam dari masa lalunya. Perjalanan pulang bukan soal tempat, tapi soal luka yang belum sembuh. Dan dendam yang belum selesai. Langkah-langkah Rashid membawa jejak lama kembali hidup. Musuh-musuh lama mulai waspada. Kawan lama mulai bergerak dalam bayang-bayang. Dan dunia kembali berbisik. Harimau itu akan kembali ke hutan asalnya. Rashid kembali. Bukan sebagai pahlawan. Bukan pula sebagai buronan. Ia kembali sebagai bayangan, tak diundang, tak terlihat, tapi terasa di setiap sudut Kuala Lumpur. Bandara telah berubah. Kamera di mana-mana. Gerbang lebih ketat. Tapi Rashid tak melewati jalur biasa. Ia masuk lewat jalur tua di pinggiran sungai, dibantu oleh jaringan lama yang masih setia dalam diam. Kota yang dulu ia kenal kini menjadi kubah besi. Jalanan telah disterilkan, tapi kekerasan hanya berpindah bentuk. Geng-geng lama telah mati atau berbaur dengan kekuasaan. Muncul generasi baru, lebih muda, lebih haus uang, dan lebih brutal. Mereka tak mengenal nama Rashid. Mereka tak tahu sejarah lorong-lorong yang dulu dibanjiri darah dan kehormatan. Yang mereka tahu hanyalah transaksi, senjata, dan sistem. Gedung-gedung baru menjulang. Tapi jiwa kota telah dikorbankan demi ketertiban buatan. Lorong yang dulu menjadi tempat perlawanan, kini jadi museum terbuka untuk turis. Mural wajah Rashid yang dulu berdiri gagah, kini tertutup cat abu-abu. Namun di antara perubahan itu, ada yang tak pernah mati. Bisikan, cerita, legenda. Beberapa orang tua yang masih hidup diam-diam menyebar kabar, harimau telah kembali. Anak-anak muda yang penasaran mulai menggali.
dan musuh-musuh lama mulai gelisah. Rashid tak langsung bergerak. Ia mengamati, menghitung, mencari jejak Pak Saleh. Satu nama terus muncul dari lorong ke lorong. Datuk Karsa. Dulu hanya pengatur parkir. Kini ia jadi penguasa bayangan kota. Dengan jaringan yang menembus kantor wali kota hingga sindikat asing. Ia punya pasukan pribadi. Mata dan telinga di mana-mana. Dan kabarnya, Pak Saleh berada di tangannya. Bagi Rashid, ini bukan sekadar misi penyelamatan. Ini adalah perhitungan terakhir dengan masa lalu. Dengan kota yang ia lindungi dan kini hampir tak dikenali. Di sebuah malam yang dingin, Rashid berdiri di atap gedung tua. Menatap lampu-lampu kota yang bersinar seperti bintang palsu. Ia tahu, untuk menyelamatkan satu orang, ia mungkin harus melawan seluruh sistem. Tapi harimau tak pernah takut pada jumlah. Yang ia butuhkan hanya satu celah untuk menerkam. Dan malam itu, kota Kuala Lumpur kembali menahan napas. Rashid memulai pergerakannya di malam keempat setelah kembali. Ia tak langsung menyerang. Ia mendengarkan, mengamati, menyelam ke dalam kegelapan kota yang dulu memanggilnya pahlawan, tapi kini menyebutnya hantu. Ia menyusuri pasar lama, lorong belakang warung kopi tua, dan rumah-rumah rusak yang tak pernah tercatat dalam pembangunan resmi. Di sana, ia temukan sisa-sisa dari zaman sebelumnya, orang-orang jalanan yang masih mengingat cara Rashid berdiri saat menghadapi bahaya. Mereka tak perlu kata-kata. Mereka tahu, jika Rashid sudah muncul, badai akan datang. Lewat mereka, informasi perlahan terurai. Datuk Karsa menguasai segalanya lewat jaringan digital dan manusia bayangan. Tapi pusat kekuatannya bukan di gedung megah, melainkan di bawah tanah. Bekas stasiun kereta yang telah disulap menjadi markas pribadi. Di sanalah Pak Saleh diyakini disekap. Namun tak ada jalan langsung ke sana. Hanya ada satu cara, melewati 3 lapisan pelindung. 3 figur sadis yang memegang pintu ke inti kekuasaan Datuk Karsa. Yang pertama, Roslan Taring, pemimpin unit jalanan, dikenal karena tidak pernah menggunakan senjata api. Hanya tangan kosong dan logam dingin. Yang kedua, Suri Racun, mantan ahli kimia, kini menguasai laboratorium bawah tanah dan perdagangan zat haram. Ia menjaga semua data digital dan rahasia jaringan. Dan yang ketiga, Imam Besi, pria berjubah putih yang membungkus kekejamannya dalam wibawa religius. Ia adalah pelindung spiritual sekaligus algojo pribadi Datuk Karsa. Rashid tahu, menghadapi mereka bukan soal kekuatan semata. Ini tentang menyusup ke sistem yang telah menjelma menjadi tubuh kota itu sendiri. Ia mulai dari Taring. Dalam satu malam, Rashid masuk ke wilayah kekuasaannya. Ia tak membuat keributan. Ia hanya muncul, berdiri diam di tempat yang salah, cukup lama untuk menarik perhatian. Taring mengirim 5 orang. Keesokan paginya, mereka ditemukan tergantung di jembatan tua, hidup, tapi dipatahkan secara halus. Pesan tak tertulis disampaikan, "Saya kembali. Saya belum selesai." Kota kembali berguncang diam-diam. Datuk Karsa tahu legenda lama itu sudah mulai bergerak. Tapi ia tak gentar. Ia sudah mempersiapkan segala sesuatu, atau begitulah yang ia yakini. Namun satu hal yang tak pernah berubah adalah ini. Harimau tak pernah mengaum tanpa sebab. Tapi sekali ia bergerak, tak ada dinding yang mampu menghentikannya. Dan malam-malam Kuala Lumpur kembali bergetar, bukan oleh suara, tapi oleh rasa takut akan sesuatu yang datang dalam diam.